что у нас сразу все это рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит. Ничего. Tiga atau empat ya, mudah-mudahan Ramadan sudah diputus ya. Saya bisa menjalankan ibadah puasa di rumah dengan keluarga ya. Tapi intinya saya tegaskan bahwa saya bukan orang jahat. Udah itu intinya. Saya orang baik ya. Bukan, maksudnya saya orang baik-baik, punya keluarga baik-baik, bukan kriminal ya. Orang masuk penjara itu karena memang dia kriminal, yang kedua dia ceroboh, yang ketiga karena dia terlalu baiknya mungkin ya, seperti kita sebut tadi itu. Misalkan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kurang baik bagaimana? Bukan hanya baik, beliau waliullah. Ada lagi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dipenjara gara-gara dia menolak diangkat jadi hakim. Ada orang dikasih jabatan hakim, dia menolak, dipenjara. Jadi Imam Syafi'i sampai sekarang kita pakai kitab fikihnya dalam hidup sehari-hari, fikih Imam Syafi'i. Beliau orang baik, tapi di penjara. Nah, di sini saya bukan berarti ngaku jadi orang baik, tapi intinya setidak-tidaknya saya bukan kriminal. Tidak ada keonaran fisik yang saya timbulkan, tidak ada kerugian materi yang saya timbulkan. Yang ada ya malah saya yang rugi materi, ya. rugi lahir dan batin. Ada pemujatan menista agama, apalagi tadi sudah saya sampaikan dengan tegas, siapa yang berani nuduh saya menodai agama, ketemu saya, selesaikan dengan cara agama, apa? Mubahalah. Sampai detik ini nggak ada. Ada orang nantang berani mubahalah, ayo mubahalah sama saya, tapi nantangnya di YouTube. Ya nggak ketemu loh, nantangnya di sini baru ketemu kan? Face to face. Kalau di YouTube-nya nggak ketemu. Oke, jadi bukan berarti saya takabur, tapi memang orang punya prinsip saya tidak salah. Anda punya prinsip Gus Nur harus salah, pasti salah, wajib salah, ya monggo. Kalau tetap gak ketemu titik temunya nanti di akhirat, hukum di atas hukum begitu. Kurang lebih begitu ya. Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah dari sidang demi sidang dari awal sampai akhir itu ternyata dari hasil pembuktian para saksi dan sebagainya tidak ada kenampakan apa yang kemudian yang disampaikan CPU dari saksi-saksi dari dakwaan ini tidak ada indikasi pembetulan tentang dakwaan. Jadi ini kita lihat semua dan kemudian dari klien kami juga niatannya begitu mulia sebetulnya. Dia ingin membuktikan bahwa apa betul loh itu yang disampaikan Bang Tri itu betul. Ternyata ini kan semua kan juga sudah terbukti di persidangan. Tidak ada bukti itu yang menyatakan itu semua bahwa ijazahnya sampai detik ini pun ijazahnya tidak dinampakkan, tidak dihadirkan di sidang pengadilan. Bahkan padahal itu adalah ujung pangkal permasalahan. Ini monggo ini semua kita bisa bersikap arif menyikapi seluruh rangkaian persidangan ini. Terima kasih semua kehadiran. Oke. Tapi gini, saya tutup sebelum Pak Andika. Tolong catat nggih, Bapak-bapak nggih. Saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri bukan saya. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Nggak ada kaitannya dengan saya. Saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Mas Bambang Tri, jangan saya. Ditangkap dalam arti proses gitu kan, ke hukum secara yang berlaku kan begitu. Kenapa kok harus saya ditangkap kalau saya wartawan? Ibaratnya kan begitu ya, saya hanya mau wawancara YouTuber. Nah, dan apalagi saya bukan yang pertama. Sebelum saya wawancarai sudah ada YouTuber yang lebih dulu mau mewawancarai dia gitu. Jadi itu intinya mau saya tekankan. Asli atau palsu ijazahnya Pak Jokowi, itu kan Mas Bambang Tri yang punya domain. Maaf, Anda jangan taklid buta sama saya. Kira-kira kalau saya punya pemikiran seperti ini, saya salah apa benar kira-kira? Coba, monggo wartawannya ini. Gimana kira-kira? Jangan sampai nanti wartawan kena lo juga loh. Bisa ditangkap juga loh. Kan ini kan Mas Bambang Tri yang melakukan observasi ibarat dagangan, kan Mas Bambang Tri yang punya dagangan. Halal haramnya itu kan Mas Bambang Tri. Saya cuma ngundang gitu kan. Jadi kalau mau dipisahkan boleh sebenarnya.
Jadi saya bukan Mas Bambang Tri bukan saya. Itu dua domain berbeda, dua prinsipal yang berbeda. Cuman saya ini ketiban awu panas koyo ngono. Mungkin ya, baru tahu. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, jadi dari sidang kali ini hari ini di sini adalah pemeriksaan terdakwa. Jadi yang pertama kali diperiksa ini tadi adalah Gus Nur. Sidang ditutup dan selanjutnya nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan sidang dari Pak Bambang Tri. Jadi yang ingin saya sampaikan ada beberapa poin. Satu poin yang utama adalah Gus Nur tidak pernah kenal secara pribadi dengan Pak Jokowi. Gus Nur tidak pernah punya ada dendam pribadi dengan Pak Jokowi. Jadi Gus Nur selama ini beliau hanyalah seorang tokoh agama yang melihat ketidakadilan dan beliau mengkritisi pemerintah. Dan hal itu adalah wajar di negara demokrasi. Hal itu dilindungi undang-undang. Jadi tidak ada yang aneh kalau seorang merasa bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja dan mengatakan kritikan. Itu adalah hal yang biasa. Seharusnya pemerintah, dalam hal ini pemerintah itu tidak perlu overacting dalam menanggapi isu-isu yang ada di bawah. Karena semua ini masyarakatnya pemerintah semua. Dan kebetulan bahwa Pak Jokowi adalah presiden kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah Gus Nur bukan penista agama. Mana ada penista agama punya pondok pesantren? Mana ada murid-muridnya adalah penghafal Al-Quran? Itu tidak nonsens. Itu bukan, tidak ada namanya penista agama yang selama ini kita kenal, bahwa ada beberapa penista agama yang sudah dijatuhi hukuman pidana, itu rata-rata profilnya seperti itu. Profilnya adalah Gus Nur ini seorang muslim, seorang dai, seorang kiai, seorang pengasuh pondok pesantren. Tadi saya tanyakan di dalam, Gus, perannya jenengan apa? Ya, pertama kali beliau adalah penerima wakaf. Wakaf akhirnya dibangunlah sebuah pondok pesantren dengan biaya sendiri, dengan modal sendiri, dan akhirnya berdiri dan berjalan sampai hari ini, mencetak para penghafal Al-Quran. Begini dibilang penista agama. Apakah ini lucu? Jadi dakwaan dan lain sebagainya seharusnya menghindari masalah penistaan agama. Terus yang ketiga, kita mengharapkan bahwa dari pertama kali persidangan sampai hari ini tidak ada unsur-unsur yang memberatkan yang terbukti diarahkan ke Gus Nur. Ya, tadi disampaikan, Gus Nur adalah seorang YouTuber. Beliau adalah melakukan wawancara itu, melakukan mubahalah dan lain, itu konten, dalam batasan konten. Yang mengundang Bambang Tri bukan Gus Nur saja, ada beberapa tokoh terkenal yang mengundang. Tapi kenapa Gus Nur saja yang dikriminalisasi? Sedangkan di sini posisinya Gus Nur melakukan hal seperti itu adalah wawancara, sama seperti TV-TV besar mewawancarai katakanlah orang yang didakwa melakukan kejahatan. Apakah mewawancaranya juga masuk pidana? Seharusnya tidak. Analogi itu tidak masuk akal. Gus Nur ini hanya mewawancarai Pak Bambang Tri. Pak Bambang Tri yang mempunyai materi seperti itu, yang mempunyai keyakinan seperti itu. Gus Nur kurang yakin, makanya diadakan mubahalah. Jadi harapan saya, Majelis Hakim, mohon dengan hormat, mohon dengan sangat, bahwa kasus ini adalah kasus yang dilihat banyak mata di seluruh Indonesia. Jadi mohon putusan yang seadil-adilnya agar tidak terjadi kecacatan hukum setelah peristiwa ini untuk menjalankan hukuman di peradilan-peradilan selanjutnya. Cukup segitu. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin sholat ya.